Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Putri Johanda, NIM 2112118889 dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Saya dari Lokal 1C. Saya akan mempresentasikan tentang tenaga dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Ideologi Pancasila, istilah ideologi berasal dari kata ide yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut Mubayarto, ideologi adalah sejumlah doktrin. Menurut Mubriato, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kekompakan masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat untuk bangsa itu. Beberapa ahli dunia berikan definisi yang berbeda-beda mengenai ideologi tentang memiliki makna yang hampir sesuai demi mencapai suatu cita-cita yang diimpikan oleh pemegang ideologi yang telah mencapai dan dipahami, seperti ideologi yang dipahami oleh Martin Silgar menganggap ideologi sebagai sistem pencernaan, Alvin Goldner ideologi sebagai proyek nasional, dan Paul Hirsch ideologi sebagai relasi sosial. Menurut sastra Prataja mengatakan bahwa untuk mengenali ideologi Pancasila kita harus mengenal ideologi dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Marxisme-Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evaluasi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial dan perubahan dari cara reproduksi. Kedua, perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, sosialisme suatu pemahaman yang meletakkan ideologi dalam praktik kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep Selfreichstaat. Yang ketiga, liberalisme suatu pemahaman yang meletakkan ideologi dalam perspektif berbangsa individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang keempat, kapitalisme suatu pemahaman yang memberikan kekebangsaan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Pancasila merupakan 5 dasar disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui founding father yang harus jalan bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai Pancasila ideologi negara untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntan normal dalam kehidupan berbangsa bernegara, sehingga semacam-macam yang datang masuk untuk negara ini dapat dicegah dalam cepat, sebab Pancasila merupakan ideologi yang berbuka bagi seluruh perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pancasila berperan dan berfungsi sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang. Itu sirna dengan perkembangan aspek masyarakat dalam perubahan zaman dari masa ke zaman. Pancasila berangsur sekaligus menjiwai dinamika kehidupan, sedangkan pada waktu yang sama dinamika kehidupan merasakan dinamika internal yang terkembang dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk mengembangkan jati dirinya. Jadi, nilai-nilai akulturasi Pancasila harus muncul dalam menjadikan dalam bidang integrasi NKRI, kehidupan ekonomi dan bidang hukum, bidang pendidikan, politik, pemerintahan, sosial, budaya, kehidupan beragama, kesehatan, kesejahteraan, informasi. Revolusi industri 4.0, sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Fase merupakan real change dari perubahan yang ada. 1.0 ditandai dengan mekanisme reproduksi untuk menunjang efektif dan efisiensi aktivitas manusia. 2.0 dicirikan oleh produksi massa dan standarisasi mutu. 3.0 ditandai dengan penyesuaian massa dan refleksi manufaktur. Istilah 4.0 berasal dari proyek yang diprakarsai oleh pemerintahan Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Herman L. Al menambahkan ada empat
desain prinsip 4.0 yang pertama interaksi sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk berhubungan dalam komunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Kedua, transportasi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual atau fisik dengan memperkaya modal digital dengan data sensor termasuk analisa dan penyediaan informasi. Ketiga, bentuk teknis yang meliputi. Yang pertama, kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dengan mengevaluasikan informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan mencegah masalah mendasarkan dan waktu yang singkat. Yang kedua, kemampuan sistem untuk mendukung manusia dalam melakukan berbagai tugas yang tidak mengenal, terlalu melelahkan atau tidak aman. Yang ketiga, meliputi visual dan fisik. Keempat, keputusan berdasarkan yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri, menjalankan tugas self-fact mungkin. Revolusi Industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia secara fundamental, telah mengubah cara beraktivitas manusia dalam memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 merupakan efektivitas dan efisiensi sumber daya reproduksi meskipun berdasarkan pada penguruan lapangan pekerjaan. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi Industri 4.0 akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu yang pertama, perbaikan aliran barang dalam material. Yang kedua, desain ulang zona industri. Yang ketiga, mengomunikasikan standar-standar berkelanjutan. Yang ketiga, memberdayakan UMKM. Yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Yang keenam, menarik minat investasi asing. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas SDM. Yang kedelapan, membangun ekosistem industri. Yang kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Yang ke-10, harmonisasi aturan kebijakan. Revolusi 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara kuat yang berasaskan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0, Indonesia harus menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.